Tidak semua debut langsung mencuri perhatian, namun hasil tes Moto3 di Jerez kali ini menghadirkan satu nama yang mulai diperbincangkan. Tes pramusim Moto3 di sirkuit Jerez awalnya diperkirakan akan menjadi ajang evaluasi rutin bagi pembalap-pembalap yang sudah berpengalaman di level Grand Prix. Fokus utama tertuju pada tim-tim mapan serta pembalap yang telah memiliki jam terbang di kelas Moto3. Namun, data catatan waktu dari 2 hari pengujian justru menyorot satu nama baru yang belum banyak dikenal publik internasional, yaitu Veda Ega Pratama. Bagi Veda, tes ini merupakan pengalaman pertamanya menjalani pengujian resmi Moto3 secara penuh menjelang musim 2026. Moto3 dikenal sebagai kelas yang sangat kompetitif dengan perbedaan waktu antar pembalap yang sangat tipis. Dalam kondisi seperti ini, pembalap debutan umumnya memerlukan waktu panjang untuk sekadar menyesuaikan diri, apalagi untuk tampil kompetitif. Namun sejak hari pertama, pendekatan Veda terlihat cukup terstruktur. Ia tidak tampil agresif berlebihan, tetapi fokus membangun ritme dan memahami karakter motor. Dari sudut pandang reporter, hal ini menunjukkan pendekatan yang matang, terutama untuk pembalap yang baru pertama kali merasakan tekanan lingkungan pedok Grand Prix. Tes Jerez sendiri bukanlah ajang penentuan hasil akhir musim, akan tetapi tes ini sering dijadikan indikator awal kesiapan pembalap, terutama dalam hal adaptasi dan konsistensi. Dalam konteks tersebut, performa Veda mulai menarik perhatian tim dan pengamat, bukan karena sensasi, melainkan karena data yang ia hasilkan. Dan perhatian itu semakin menguat ketika hasil hari kedua mulai dibandingkan. Sebelum tampil di Jerez, rekam jejak Veda sudah lebih dulu terbentuk di jalur pembinaan regional. Veda Pratama bukanlah pembalap yang muncul secara tiba-tiba. Ia merupakan produk dari sistem pembinaan balap Asia yang dalam beberapa tahun terakhir semakin konsisten melahirkan talenta kompetitif. Melalui ajang-ajang junior, Veda membangun reputasi sebagai pembalap dengan gaya balap rapi dan kemampuan adaptasi yang baik di berbagai kondisi lintasan. Berbeda dengan pembalap yang mengandalkan satu musim dominan, perkembangan Veda cenderung bertahap. Ia menunjukkan performa stabil, memahami batas motor, dan mampu membaca balapan dengan cukup dewasa untuk usianya. Karakteristik seperti ini sering menjadi pertimbangan penting bagi tim Moto3 dalam memilih pembalap muda. Transisi dari kelas junior ke Moto3 bukan sekadar peningkatan level, tetapi perubahan total dalam pendekatan balap. Moto3 menuntut presisi pengereman, konsistensi kecepatan tikungan, serta kemampuan bertarung di grup besar dengan jarak sangat rapat. Banyak pembalap muda membutuhkan waktu panjang untuk menyesuaikan diri. Dalam konteks tersebut, tes Jerez menjadi tolok ukur awal bagi Veda. Bukan soal posisi akhir, melainkan bagaimana ia menyerap informasi, merespons arahan teknis, dan menjaga performa di setiap sesi. Dari laporan yang beredar di paddock, Veda menjalani tes dengan fokus pada pemahaman teknis, bukan sekadar mengejar catatan waktu. Pendekatan inilah yang membuat hasil akhirnya menjadi relevan ketika dibandingkan dengan pembalap lain di lintasan. Hari pertama tidak menghasilkan kejutan besar, namun memberikan sinyal awal yang positif. Pada hari pertama tes Moto3 di Jerez, Veda mencatatkan waktu terbaik 1:46,323 dan berada di posisi ke-8. Secara angka, hasil ini terlihat wajar untuk pembalap debutan. Namun dalam konteks pengujian, posisi bukanlah satu-satunya indikator yang dinilai. Jika ditinjau lebih dalam, catatan waktu Veda menunjukkan konsistensi yang cukup baik. Ia tidak mencatatkan satu lap cepat lalu turun drastis, melainkan menjaga rentang waktu yang relatif stabil sepanjang sesi. Hal ini menandakan kontrol motor yang baik dan pemahaman awal terhadap karakter lintasan Jerez. Reporter yang memantau sesi tersebut mencatat bahwa Veda mampu melewati sektor teknis tanpa kehilangan waktu signifikan. Untuk pembalap baru, sektor seperti ini biasanya menjadi titik kelemahan akibat kurangnya kepercayaan diri saat masuk tikungan cepat. Selain itu, Veda juga terhindar dari kesalahan umum pembalap debutan, seperti pengereman terlalu dalam atau kehilangan traksi saat keluar tikungan. Kesalahan-kesalahan kecil tersebut seringkali memperpanjang proses adaptasi. Dengan pendekatan yang rapi dan minim resiko, hari pertama menjadi fondasi yang kuat. Meski belum mencolok, hasil ini membuka peluang bagi peningkatan performa di hari berikutnya, dan peluang itu benar-benar dimanfaatkan. Hari kedua mengubah debut yang tenang menjadi data yang layak diperhitungkan. Pada hari kedua tes, Veda mencatatkan peningkatan hampir 1 detik dengan waktu terbaik 1,45,432. Hasil ini membawanya ke posisi kelima secara keseluruhan, sebuah capaian yang jarang terjadi bagi pembalap yang baru pertama kali mengikuti tes Moto3 resmi.
Dalam dunia Moto3, peningkatan sebesar ini dalam waktu singkat umumnya mencerminkan peningkatan kepercayaan diri dan pemahaman motor. Analisis sektor menunjukkan bahwa VEDA memperbaiki akselerasi keluar tikungan dan stabilitas pengereman, dua aspek krusial di kelas ini. Yang menarik, waktu tersebut bukan hasil satu lap keberuntungan. VEDA mampu menjaga ritme kompetitif dalam beberapa run, menandakan bahwa peningkatan tersebut bersifat struktural, bukan kebetulan. Bagi pengamat, konsistensi ini sering dianggap lebih penting daripada satu lap tercepat. Pembalap yang mampu mengulang performa biasanya lebih siap menghadapi situasi balap sebenarnya. Meski demikian, reporter tetap mencatat bahwa tes tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi balapan. Namun data hari kedua jelas menggeser persepsi awal, dari sekedar adaptasi menjadi potensi kompetitif. Performa ini menjadi sorotan bukan karena sensasi, melainkan karena perbandingan. Hasil VEDA menjadi relevan ketika dibandingkan dengan pembalap lain yang memiliki pengalaman Moto3 lebih panjang. Dalam grade yang sangat rapat, selisih kecil dapat menunjukkan kesiapan teknis yang signifikan. Moto3 juga dikenal menguras fisik. Kemampuan menjaga kecepatan tanpa penurunan performa merupakan indikator kesiapan fisik dan mental. Dari pengamatan sesi, VEDA mampu mempertahankan performa hingga akhir run. Namun, penting untuk dicatat, tes pramusim memiliki banyak variabel. Beberapa tim menyembunyikan potensi penuh, sementara yang lain fokus pada pengujian komponen. Oleh karena itu, hasil ini tidak boleh ditafsirkan sebagai gambaran mutlak kekuatan musim. Meski demikian, dalam kerangka evaluasi awal, performa VEDA berada di atas rata-rata pembalap debutan. Hal inilah yang membuat namanya mulai masuk radar pengamat Moto3. Satu tes tidak menentukan masa depan, tetapi cukup untuk membuka percakapan. Tes Jerez menjadi langkah awal bagi VEDA Pratama dalam perjalanan panjang di Moto3. Data menunjukkan adaptasi yang cepat, konsistensi, dan respons positif terhadap tantangan teknis. Apakah hasil ini akan berlanjut ke balapan sesungguhnya masih harus dibuktikan. Musim penuh akan menghadirkan tekanan, strategi, dan dinamika yang jauh lebih kompleks. Namun dari sudut pandang berita, kesimpulannya jelas. VEDA telah menunjukkan bahwa ia siap bersaing di level ini. Bukan sebagai kejutan sesaat, tetapi sebagai pembalap yang patut diamati perkembangannya sepanjang musim 2026.